Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam teman-teman. Malam ini saya akan coba untuk mengajarkan tentang bagaimana cara uji normalitas di SPSS. Jadi tujuan saya untuk membantu teman-teman yang sedang melakukan skripsi atau membuat skripsi terkait dengan data-data eksperimen yang harus diuji normalitas. Saya akan menggunakan dua uji normalitas. Yang pertama ada namanya uji normalitas Shapiro-Wilk. Kenapa saya pilih ini? Karena ini uji Shapiro-Wilk untuk sampel data kurang dari 50. Jadi dengan pengujian ini dikatakan berdistribusi normal apabila nanti p-value-nya kurang dari lebih dari 0,05. Ya, kemudian kalau untuk yang kedua Kolmogorov-Smirnov ya. Ini untuk data yang 20 sampai 1000. Akan dikatakan berdistribusi normal kalau signifikansinya juga lebih dari 0,05. Nah, kita lihat. Sekarang kita cobain, misalnya saya punya sebuah data nomor siswa, nilai, dan jenis kelamin. Ingat teman-teman, nilai ini adalah yang kita dapatkan, dan yang namanya SPSS tidak bisa membaca seperti ini. Karena itu kita harus membuat kodenya. Ini misalnya laki-laki dengan kode 1, perempuan dengan kode 0 boleh, dengan kode 2 juga boleh. Karena itu kita coba di sini dulu. Caranya mudah sebenarnya, pakai if saja. If, nah kita gunakan if. If ini sama dengan laki-laki, maka laki-laki kita kodekan 1, selain laki-laki yaitu perempuan, nanti kodenya anggap saja 2 misalnya. Tab. Nah, tinggal kita tarik thread, maka ini nanti yang harus kita masukkan ke dalam SPSS. Sekarang kita buka SPSS. SPSS. Saya punya SPSS 1.6, masih jadul sekali. Kalau ada yang punya lebih dari ini, bagus. Jadi ini uji normalitas. Kita akan pakai uji Kolmogorov sama uji Shapiro-Wilk. Kenapa pilih ini? Karena datanya kecil. Kurang dari 50 itu bisa pakai Shapiro-Wilk, dan 20 sampai 1000 itu pakai Kolmogorov-Smirnov. Jadi saran untuk teman-teman jangan sampai kurang dari 20 lah minimal, supaya bisa pakai ini. Oke, sekarang kita buat dulu data variabel view-nya. Kita buat variabelnya yang pertama namanya nanti nilai, hurufnya kecil karena di sini ini, lalu tipenya numerik ya, tidak pakai desimal. Labelnya kita buat di sini besar, nilai huruf besar, tidak perlu pakai value, dan kita buat skala karena dia bukan ordinal atau nominal. Sekarang yang kedua misalnya jenis kelamin. Jenis kelamin yang bagian nama ini tidak boleh ada spasi, ini juga numerik, desimalnya nggak ada. Yang ini baru kita boleh spasi, jenis kelamin. Nah, value-nya baru kita buat. Kalau 1 berarti dia laki-laki. Kalau 2, jadi kita buat 2 dan 1 ya, perempuan. Nah, laki-laki dan perempuan. Missing nggak perlu, right? Nah, ini kita harus ganti karena dia adalah nominal. Nominal itu artinya 1 dan 2 tidak lebih tinggi dari 2 dan 1. Itu maksudnya 1 bukan lebih rendah dari 2 atau 2 tidak lebih tinggi dari 1. Karena ini cuma untuk membedakan laki-laki perempuan itu. Makanya nominal. Kalau datanya bertingkat namanya ordinal. Tidak boleh diberikan. Nah, setelah itu baru kita masukkan ke data view. Kita sudah punya 2 nilai dan jenis kelamin. Kita pergi ke Excel. Kita tinggal kopikan ini nilai. Saya nomor 1 sampai nomor 20 kita copy, kita taruh di SPSS tab. Harusnya saya blok 1 sampai 20 tab. Nah, kemudian ini yang kita blok, bukan nilai ini, karena dia harus menggunakan angka SPSS itu. Jenis kelamin kita blok. Nah,
laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan. Baik teman-teman, sekarang kita mau buat nilai ini, mau kita analisis apakah dia itu tersebar normal atau tidak. Caranya klik analisis, kemudian kita cari mana analisis tadi, deskripsi statistik. Kita buat explore. Di sini kita mau explore. Yang mau kita ini kan adalah nilai, maka nilai kita taruh di sini. Dan plot kita lihat, kita ingin histogramnya ada normality plot. Nah, kita mau bikin plot normalitas. Kita oke kan, lalu kemudian kita oke kan. Nah, sering inilah hasilnya. Kita lihat inilah hasilnya. Ini hasil deskripsinya, bahwa ada 20, kesemuanya valid, yang tidak valid 0. Lalu kemudian kita bisa lihat statistiknya 74 minnya, kemudian mediannya yang paling banyak 75, minimumnya ada angka 57, maksimumnya 90. Ini ada semua. Nah, kemudian kita bisa lihat ini nilai Kolmogovnya itu 117, Shapirowiak-nya 975. Kita lihat signifikansinya atau p-value-nya 0,2. Yang ini 0,835. Artinya keduanya lebih dari 0,05. Ini juga lebih dari 0,05. Maka data yang saya punya ini adalah data yang tersebar normal, baik menggunakan Kolmogorov ataupun pakai Shapirowiak. Kemudian kita lihat histogramnya. Nah, kalau tersebar normal itu seperti ini, seperti gunung menurut histogramnya. Kemudian kalau kita mau lihat dengan kiki plotnya, dia harusnya linear. Nah, ini kan hampir seperti garis lurus, berarti dia tersebar normal. Lalu kemudian ini berdasarkan kiki plotnya. Ya, kiki plotnya. Nah, ini dia tersebar normal. Jadi data yang saya punya tersebar normal. Maka nanti tinggal kopikan ini teman-teman, copy, lalu kemudian bawa ini ke Word, taruh ini di skripsi Anda. Nah, ini hasilnya, lalu tinggal kasih keterangan bahwa p-value-nya itu lebih dari 0,05. Artinya data tersebar normal. Selesai. Anda bisa lihat dari sini dan juga dari sini. Jadi dua uji ini sudah langsung dua-duanya kita ujikan. Kenapa dua-duanya? Karena sampel kita 20 itu kurang dari 50 dan 20 itu juga masuk di Kolmogorov. Seperti itu. Baik, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Selanjutnya nanti kita cobakan kalau misalnya kita lihat apakah punya hubungan atau tidak. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.